Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila sebagai Top Manager. Di sini saya akan membahas konsep dari bisnis yang tengah kami bangun. Rumah Temali merupakan bisnis yang bergerak di bidang barang sekaligus jasa. Sudah kita ketahui bersama bahwa makrame merupakan kerajinan tangan berbahan dasar tali. Nah, di mana tali-tali tersebut bisa kita rangkai sedemikian rupa menjadi berbagai macam bentuk yang sangat cantik, mulai dari wall hanging, sling bag, gorden, gelang, dan lain-lain yang semuanya bisa kita gunakan di rumah kita ataupun kita pakai kemana-mana. Tapi yang berbeda dalam bisnis kami adalah kami menyediakan sebuah jasa pelatihan untuk anak-anak sekolah dasar untuk membuat makrame tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan visi dan misi dari Rumah Temali. Visi, meningkatkan keterampilan motorik anak usia sekolah dasar, bukan hanya keterampilan pengetahuan di kelas, tetapi mengisi waktu-waktu produktif di luar sekolah. Kemudian, Rumah Temali memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan akses relevansi dan mutu pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, memberikan pengajaran yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan individu yang mempunyai keterampilan motorik baik dan mempunyai kreativitas tinggi. Dan yang terakhir, mengembangkan semangat dan keterampilan khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang makna dari logo Rumah Temali. Bisa dilihat bahwa ini ada sebuah rumah berwarna coklat, kemudian di sampingnya ada tulisan Rumah Temali dan ada tulisan di bawahnya Let's Truly Be Happy. Nah, rumah berwarna coklat ini kita tahu bahwa sebuah rumah merupakan tempat di mana kita kembali, tempat di mana kita merasakan kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan. Rumah Temali pun seperti itu. Jadi kita jadikan tempat pemberian jasa kita itu sebagai rumah bagi mereka, bagi anak-anak SD untuk merasakan kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan. Kemudian ada tagline-nya. Tagline-nya kita masukkan ke dalam logo, di mana ada Rumah Temali, Let's Truly Be Happy. Nah, kita membangun Rumah Temali ini tentunya memiliki tujuan. Dan tujuan yang kita bentuk pastinya untuk jangka yang panjang. Nah, tujuan-tujuan tersebut kami runut mulai dari yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya kami membuat bisnis itu ingin memberikan dampak yang baik untuk masyarakat sekitar, sehingga pada jangka yang panjang, pada suatu saat nanti kita bisa membuka lapangan pekerjaan, baik itu di bidang pelatihannya, di bidang para pembuat makramenya, ataupun lain-lainnya sampai ke bagian-bagian teratas. Nah, yang kedua adalah saya harapkan kerajinan makrame ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Meskipun kita tahu bahwa makrame saat ini sudah sangat happening di kalangan anak-anak muda, di mana mereka gunakan makrame sebagai hiasan di rumahnya ataupun tas-tas yang mereka gunakan. Tapi kita harapkan di masa yang akan datang pun makrame tetap bisa mempertahankan eksistensinya, sehingga kita akan tetap bisa mengenang makrame dari mulai zaman sekarang ataupun masa depan gitu. Kemudian yang terakhir, kita harapkan banyak tumbuh regenerasi produsen makrame, dan kita harap mereka adalah anak-anak sekolah dasar yang saat ini kita lakukan pelatihan untuk membuat makrame, lalu bisa mereka kembangkan keterampilan tersebut menjadi bisnis untuk mereka sendiri. Seperti itulah tujuan jangka panjang dari kami. Dan yang selanjutnya adalah latar belakang dari bisnis kami. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih kami membentuk bisnis Rumah Temali ini? Mengapa kami membentuk bisnis makrame dengan beserta pelatihannya? Tentu kita memiliki banyak alasan. Yang alasan utama adalah kami melihat anak-anak sekolah dasar zaman sekarang biasanya itu mereka terlalu fokus dengan ilmu pengetahuan mereka. Mereka terlalu fokus belajar gitu. Aktivitas mereka rata-rata belajar di sekolah, kembali ke rumah, di rumah pun mereka mengerjakan tugas sekolah. Nah, di waktu-waktu senggang mereka hanya memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk menggunakan handphone, bermain games, nonton TV, atau melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka
kita membuat rumah temali agar di waktu-waktu senggang anak-anak sekolah dasar, anak-anak kita semua itu diisi dengan waktu-waktu bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan motorik mereka, yaitu membuat anyaman untuk meningkatkan keterampilan mereka sekaligus mengisi waktu-waktu santai mereka. Seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Ita Fatima. Sebagai manajer keuangan, saya akan menjelaskan latar belakang bisnis rumah temali. Makrame adalah sebuah kerajinan tangan yang mempergunakan tali sebagai bahan dasarnya. Proses pembuatannya yaitu simpul menyimpul tali tersebut, kemudian dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Fungsi dari makrame lebih menitik beratkan pada nilai estetika atau keindahan, sehingga cocok dijadikan hiasan dinding rumah atau bagian dari desain interior rumah. Selain itu, makrame juga bisa dibentuk menjadi benda seperti gelang, tas, gorden, atau aksesoris lainnya, sehingga makrame mempunyai nilai fungsi selain dari nilai estetika. Selain dari mempunyai fungsi, makrame juga mempunyai manfaat antara lain untuk meningkatkan keterampilan motorik tangan dan keterampilan berpikir kreatif. Hal ini sangat baik bagi seseorang, apalagi anak-anak usia SD karena mereka masih dalam tahap perkembangan. Mengingat hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuat bisnis produksi makrame dan jasa pelatihan pembuatan makrame dalam satu paket yang bernama Rumah Temali. Bisnis ini menyediakan berbagai macam produk makrame seperti wall hanging, sling bag, gorden, ataupun aksesoris seperti gelang, kunci, dan lain-lain. Selain itu juga, kami menyediakan jasa pelatihan bagi anak-anak SD yang ingin belajar membuat makrame. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan branding produksi makram rumah temali. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat makrame itu sangat mudah ditemukan, antara lain gunting, lem tembak atau lem lilin, meteran atau penggaris, tali katun, tali pur, tongkat atau kayu dowel, manik-manik, tali rotan, kardus daika, kertas buram, kartu ucapan, dan bunga kering. Untuk SOP antara lain, jam 8 semua pekerja sudah berada di rumah temali. Pekerja melaksanakan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, melayani konsumen, dan menghormati trainer, serta melakukan doa bersama dan briefing. Semua pekerja mulai melakukan tugas masing-masing sesuai posisinya, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan makan bersama. Pada saat jam kerja, dilarang menggunakan ponsel, kecuali staf admin dan yang berkepentingan. Melakukan training dan melayani konsumen dengan sepenuh hati dan jiwa. Memilih produk yang layak jual dan menyortir barang-barang defek dengan harga rendah. Seluruh pekerja bersalaman dan berpamitan pulang. Perkenalkan, nama saya Murni Alima sebagai manajer produksi. Untuk membangun bisnis kami membentuk sebuah organisasi, di mana organisasi kami terdiri dari top manager, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer promosi dan periklanan. Top manajer kami adalah Saudari Sita Salsabila. Manajer keuangan kami adalah Saudari Ita Fatima. Manajer produksi ada saya sendiri Murni Alima dan Saudari Siva Narisanur Ulum. Manajer pemasaran ada Saudari Nurul Puji Saputri, dan terakhir, manajer promosi dan periklanan adalah Saudari Nabila Ajeng Indah Lestari. Top manager bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan keefektifan organisasi. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Tugas manajer produksi adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, menentukan standar kontrol, dan sebagainya. Tugas manajer pemasaran adalah melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan serta melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
Tugas manajer promosi dan periklanan adalah merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kebijakan dan program periklanan. Manajer produksi dan periklanan juga dapat memproduksi bahan tambahan. Dan ini merupakan bisnis model kanvas Rumah Temali. Nama usaha kami adalah Rumah Temali dan jenis usaha kami adalah produk dan jasa. Usaha ini bergerak di bidang produk dan jasa, di mana jasa yang kami tawarkan adalah berupa pelatihan membuat aneka macam makrame. Produknya sendiri, yakni hasil dari pelatihan tersebut, berupa berbagai macam aneka makrame dalam bentuk tas, sling bag, hanging wall, aksesoris, dan lain-lain. Yang kami tawarkan dalam bisnis kami, yang pertama adalah paket jasa pelatihan pembuatan makrame. Yang kedua adalah produk-produk makrame seperti wall hanging, sling bag, gantungan kunci, dan gorden. Kegiatan utama bisnis kami adalah aktivitas media sosial, persiapan tempat usaha, pembelian peralatan, pembelian bahan baku, promosi, pelaksanaan pelatihan, open pre-order, dan proses produksi. Target konsumen kami terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan, yang kedua remaja perempuan, dan yang ketiga dewasa ibu-ibu. Kondisi ekonomi target konsumen kami adalah masyarakat menengah ke atas. Strategi penjualan kami adalah melalui promosi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua adalah membuat spanduk, yang ketiga adalah mengikuti endorsement. Biaya keuangan kami terdiri dari biaya peralatan, biaya produksi, dan biaya operasional. Adapun modal usaha kami berasal dari bantuan program Japri dan modal pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Jengralisari sebagai manajer pemasaran. Analisis pesaing dari produk bisnis yang kami tawarkan. Yang pertama, terdapat banyak pesaing yang juga membuka usaha seperti kerajinan makrame ini. Namun, fokus kami adalah dengan memberikan jasa pelatihan kepada siswa sekolah dasar. Yang kedua, posisi dalam persaingan. Meskipun memiliki banyak pesaing, namun dengan adanya inovasi seperti pemberian jasa training atau jasa pelatihan, menjadikan bisnis kami ini lebih unggul daripada kompetitor lain. Dan yang terakhir, kelebihan dari bisnis yang kami tawarkan adalah produk yang kami hasilkan merupakan hasil dari memberdayakan siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Untuk poin pertama, kemampuan tim hebat. Dalam artian, semua anggota tim memiliki kemampuan dalam membuat makrame sehingga memungkinkan kami untuk membuka jasa pelatihan makrame. Yang kedua, konsep rumah temali atau pemberian pelatihan pembuatan makrame ini masih jarang ditemui sehingga belum terlalu banyak pesaing. Dan yang terakhir, makrame merupakan produk yang happening dan disukai oleh anak muda sepanjang masa. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari bisnis yang kami tawarkan. Yang pertama, kondisi setiap anggota tim yang saling berjauhan sehingga mengurangi keefektifan dalam merealisasikan rencana bisnis yang sudah kami rencanakan. Yang kedua, pembuatan makrame ini cukup memakan waktu apalagi untuk pemula seperti siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang dari bisnis yang kami tawarkan. Yang pertama, material atau alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Yang kedua, belum memiliki banyak pesaing. Dan yang ketiga, produk yang kami hasilkan yaitu makrame bisa menjadi kerajinan yang memiliki nilai tinggi sehingga mendatangkan keuntungan yang banyak. Yang terakhir ada threat atau tantangan. Tantangan yang kami hadapi dalam bisnis ini yaitu dalam hal promosi dan pemasaran. Pasalnya dalam dunia, terutama dunia jasa, banyak juga yang menawarkan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya ada analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Analisis segmenting dan targeting dengan kriteria yang pertama yaitu jenis kelamin dengan segmenting laki-laki dan perempuan, kemudian targeting bisnis kami yaitu laki-laki dan perempuan dengan alasan tidak ada batasan untuk belajar baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu usia dengan segmenting bayi sampai balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, dan targeting dari bisnis kami yaitu usia anak-anak karena sesuai dengan visi bisnis yang kami tawarkan dan konsep bisnis kami yaitu di tingkat usia sekolah dasar atau anak-anak. Kemudian, kriteria selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dengan segmenting SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan targeting kita yaitu tingkat pendidikan sekolah dasar, karena sesuai dengan visi bisnis yang kami tawarkan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan motorik anak usia sekolah dasar.
Kriteria selanjutnya itu ada tingkat pendapatan dengan segmenting atas, menengah, dan bawah, dan targeting kita yaitu tingkat pendapatan menengah ke atas karena izin dan dorongan orang tua lebih besar dari tingkat pendapatan menengah ke atas. Kriteria selanjutnya itu ada tempat tinggal, di mana segmentingnya ada pedesaan dan perkotaan, dan targeting kita yaitu tempat tinggal perkotaan, karena lokasi rumah temali ini akan direncanakan di sekitar kampus UPI Tasikmalaya yang berada di perkotaan. Kemudian yang terakhir, kriteria gaya hidup dengan segmenting royal dan realistis, dan targeting dari bisnis kami yaitu royal, dengan alasan sasaran kami adalah orang yang menyadari betapa pentingnya melatihkan keterampilan motorik pada anak. Selanjutnya ada positioning atau penempatan dengan tagline usaha kami yaitu Let's Study and Find Your Happiness. Nah, dalam hal ini Rumah Temali memberikan kesan kepada masyarakat bahwa dalam rumah tersebut anak-anak bisa belajar dan menemukan kebahagiaan mereka, bahkan bisa menghasilkan karya berupa kerajinan tangan makrame yang bernilai tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sivana Risa Nur Ulum sebagai manajer produksi dari usaha Rumah Temali. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 aspek. Yang pertama ada aspek produksi, yang kedua aspek hukum, yang ketiga ada aspek pemasaran. Yang pertama adalah aspek produksi. Aspek produksi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada lokasi. Kami menempatkan Rumah Temali di lokasi yang sangat strategis dan efisien. Yang kedua ada volume operasi. Volume operasi relevan dengan potensi pasar dan sesuai dengan permintaan, agar tidak terjadinya kekurangan atau kelebihan selama produksi. Yang ketiga, ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang kami gunakan cukup sederhana dan mudah didapatkan, seperti gunting, lem tembak, dan penggaris. Yang keempat adalah bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong yang kami gunakan adalah tali katun dan kayu doel. Aspek yang kedua yaitu aspek hukum. Usaha kami belum berbadan hukum karena masih dalam proses perencanaan pendirian usaha. Aspek yang ketiga atau aspek terakhir yaitu aspek pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan 80% secara online dan 20% secara offline. Maksud dari secara offline ini, kami secara langsung menawarkan produk-produk kami kepada konsumen. Untuk strategi pemasarannya sendiri, kami menggunakan e-commerce atau sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau Shopee, serta mengikuti endorsement dan membuat spanduk. Next, ada kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya yang terdiri dari biaya peralatan dan biaya produksi. Untuk biaya peralatan sendiri, Rumah Temali membutuhkan biaya sebesar Rp305.000. Untuk biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar Rp900.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp100.000, dan biaya pendukung sebesar Rp25.000. Sehingga jumlah untuk biaya produksi ini sebesar Rp1.025.000. Jika dikalkulasikan, biaya peralatan dan biaya produksi menjadi Rp1.330.000. Perkenalkan, nama saya Nunu Fujisha Fitri sebagai manajer periklanan dan promosi dari usaha Rumah Temali. Di sini, saya akan memaparkan mengenai aspek keuangan dari usaha Rumah Temali. Nah, pada aspek keuangan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau HPP per unitnya. Bisa dilihat langsung di sini. Jadi, total biaya bahan baku yang kami butuhkan yaitu sebanyak Rp925.000, biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp200.000, biaya pendukungnya tidak ada, maka total biaya HPP yang kami butuhkan yaitu sejumlah Rp1.125.000. Maka jumlah produk yang kami hasilkan yaitu sebanyak 100 pieces. Jadi jumlah HPP per unitnya yaitu Rp15.000 per unit. Nah, jadi berapa sih keuntungan kotor atau omset dari sebuah produk yang kami tawarkan? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Harga jual yang kami tawarkan yaitu sebanyak Rp45.000
rupiah, dan HPP per unitnya yaitu Rp15.000. Maka keuntungan kotor per unitnya yaitu Rp30.000. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perkiraan biaya operasional dari usaha rumah temali. Yang kami butuhkan biaya operasionalnya yang pertama yaitu ada bensin sebanyak Rp25.000, sewa tempat Rp100.000, ongkos kirim marketplace yaitu Rp25.000, air dan listrik Rp50.000, gaji pegawai Rp100.000. Jadi, total biaya operasional yang per bulan yang kami butuhkan yaitu Rp300.000. Nah, di sini ada perhitungan untuk menutup biaya operasional. Yang pertama ada perhitungan untuk titik impas, yang kedua ada perhitungan untuk balik modal. Jadi kita bahas yang pertama dulu yaitu mengenai titik impas. Titik impas sama dengan, untuk biaya operasionalnya itu Rp500.000 dibagi Rp25.000 sama dengan mendapatkan 20. Jadi dengan biaya operasional sebesar Rp500.000 per bulan, maka kami harus mampu menjual sebanyak 20 pieces untuk menutup biaya operasional tersebut. Lalu ada biaya untuk perhitungan balik modal. Misalnya kami mempunyai modal sebanyak Rp1.500.000 dibagi Rp25.000 sama dengan 60. Jadi, dengan modal Rp1.500.000, usaha kami akan balik modal setelah menjual 60 pieces. Selanjutnya di sini akan disajikan data mengenai target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor dari usaha rumah temali. Berikut data-datanya. Berikut ini merupakan target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor dari usaha rumah temali selama 3 bulan, yaitu dapat dihitung dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di sini itu dituliskan jumlah data dalam 3 bulan, kami itu harus mampu menjual sebanyak 465 pieces dan keuntungan atau laba kotor yang kami peroleh yaitu sebanyak Rp2.240.000. Selanjutnya di sini akan disajikan mengenai laba bersih. Dapat dilihat perkiraan laba kotor pada bulan Januari yaitu sebanyak Rp700.000, pada bulan Februari Rp750.000, dan pada bulan Maret yaitu sebanyak Rp790.000. Lalu perkiraan biaya operasional pada bulan Januari yang kami butuhkan yaitu Rp300.000, pada bulan Februari Rp300.000, dan pada bulan Maret Rp300.000. Maka perkiraan laba bersihnya yaitu pada bulan Januari sebanyak Rp400.000, pada bulan Februari Rp450.000, dan pada bulan Maret yaitu sebanyak Rp490.000. Sekian pemaparan aspek keuangan dari usaha rumah temali. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.